Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nagung Ibu Kosalia dengan NIM 187210027, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jurnal penelitian yang berjudul Early Detections of Fetal Health Conditions Using Machine Learning for Classifying Imbalanced Cardiotocographic Data yang diterbitkan pada tahun 2025. Nah, saya akan mulai presentasi dengan menjelaskan bab 1, yaitu Introductions. Kehamilan adalah periode yang sangat krusial dan berbagai komplikasi yang muncul selama kehamilan masih menjadi masalah kesehatan besar di seluruh dunia, terutama di negara berkembang, yang dimana salah satu dampak yang paling serius dari komplikasi ini adalah fetal morbidity atau fetal mortality juga. Yang dimana fetal death sendiri didefinisikan sebagai hilangnya tanda-tanda kehidupan pada janin sebelum sepenuhnya dilahirkan tanpa ada detak jantung, pernapasan, maupun pergerakan. Kasus-kasus seperti ini tuh seringkali kurang mendapat perhatian dibandingkan kematian bayi. Padahal data-data menunjukkan bahwa angka kematian janin masih cukup tinggi, yang dimana dalam jurnal yang menjadi acuan penelitian ini ditampilkan pada figur 1, bagaimana tren mortalitas janin di Amerika Serikat dari tahun 2000 hingga 2022. Hal ini menunjukkan pentingnya pemantauan kondisi janin secara lebih akurat dan konsisten. Salah satu alat yang paling sering digunakan dalam pemantauan janin adalah kardiotokografi atau CTG. CTG sudah digunakan selama hampir 60 tahun untuk memantau fetal heart rate dan uterine contractions. Dari CTG ini terdapat 21 atribut penting yang menjadi dasar dokter untuk menilai kondisi janinnya. Namun interpretasi CTG sendiri secara manual itu memiliki kekurangan, yaitu rawan terhadap subjektivitas, kelelahan, serta bias antar klinisinya. Dari sinilah peran machine learning menjadi penting dengan memanfaatkan data CTG dan algoritma ML, mana proses evaluasi dapat menjadi lebih cepat, objektif, dan konsisten sehingga membantu tenaga kesehatan itu mengambil keputusan yang lebih akurat. Namun ada permasalahan penting dalam data CTG sendiri, yaitu ketidakseimbangan data, yang dimana kasus normal jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan kasus yang suspicious dan pathological. Ketidakseimbangan seperti ini tuh biasa terjadi pada data medis karena kondisi berisiko memang secara alami lebih jarang ditemukan. Sayangnya banyak peneliti sebelumnya belum menangani masalah imbalance ini secara optimal. Padahal distribusi data yang tidak seimbang dapat membuat model itu bias hanya pada kelas mayoritas saja, sehingga akurasinya tampak tinggi tetapi gagal mendeteksi kasus minoritas yang justru paling penting untuk diselamatkan. Oleh karena itu, penelitian ini tuh sangat menekankan pentingnya balance dataset agar model dibangun lebih adil, lebih informatif, dan lebih dapat dipercaya. Dengan untuk mengatasi masalah hal tersebut, penelitian ini menerapkan pendekatan sampling seperti smooth, serta evaluasi teknik metrik yang lebih relevan seperti balance akurasi dan balance error rate, bukan hanya akurasi biasa. Penelitian itu sendiri memiliki beberapa tujuan utamanya, yaitu melatih 8 model machine learning dan 1 model deep learning, yang dimana mengevaluasi performanya menggunakan berbagai metrik, memvalidasi model dengan data klinis, minimalkan dampak ketidakseimbangan data, serta melakukan benchmarking terhadap model-model yang pernah digunakan. Sebagai tambahan, penelitian ini menekankan bahwa akurasi saja tidak cukup untuk sebagai indikator keberhasilan. Jadi pada dataset yang tidak seimbang, balance akurasi jauh lebih penting karena memastikan seluruh kelas termasuk kelas minoritas yang paling berisiko dapat dideteksi dengan baik. Lanjut ke bab 2, yaitu literature survey, yang berisi rangkuman penelitian-penelitian sebelumnya terkait klasifikasi fetal health menggunakan data CTG dan teknik machine learning. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak peneliti telah mengembangkan model prediksi kondisi janin dengan berbagai algoritma, khususnya menggunakan data UCI-CTG. Namun, setiap penelitian itu memiliki metode dan tingkat keberhasilan berbeda-beda, terutama dalam menangani masalah utama, yaitu kelas yang tidak seimbang. Jadi penelitian pertama itu adalah Mayanti yang menggunakan berbagai algoritma seperti ANN, LSTM, SGBoost, SVM, KNN, LagGBM, dan Random Forest. Dengan penerapan teknik sampling, model yang terbaik diperoleh adalah LagGBM dengan AUC 99% dan Evans Score 98%, dan studi ini menunjukkan bahwa penanganan imbalance mampu meningkatkan performa secara signifikan. Kemudian penelitian oleh Kuzu et al. Tahun 2023 yang melakukan gradient boosting, logistic regression, XGBoost, dan Random Forest, meskipun model terbaiknya itu adalah XGBoost, mencapai akurasi 99,5%. Di mana penelitian ini menangani masalah imbalance sehingga hasilnya berpotensi bias terhadap kelas minoritas. Lalu untuk Kapila et al. Tahun 2023 menggabungkan smooth seleksi situasi square PCA
Dan stack classifier menggunakan logistic regression sebagai meta classifier, di mana hasil terbaiknya mencapai 98,79%. Dan penelitian itu menegaskan pentingnya smooth dan menangani ketimpangan distribusi kelasnya. Dan ada banyak lagi penelitian sebelumnya, yang dimana inti dari literatur survei-nya adalah dari seluruh literatur tersebut terdapat dua pola utama yang dapat ditarik, yaitu pertama, like GBM dan XGBoost adalah model yang paling konsisten dan unggul terhadap klasifikasi fetal health. Yang kedua adalah teknik penanganan data imbalance terutama smooth secara signifikan meningkatkan performa model, dan penelitian yang tidak menanganinya cenderung menghasilkan bias terhadap kelas normal. Teman-teman ini menjadi dasar penting bagi penelitian ini yang juga memfokuskan perhatian pada penggunaan smooth dan membandingkan performa model ML dan DNN menggunakan dataset CTG. Masuk ke bagian bab 3, yaitu Proposed Approach. Yang mana pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana penelitian ini membangun dan membandingkan model machine learning dan deep learning untuk mengklasifikasikan kondisi kesehatan janin menggunakan CTG. Tujuan utama dari penelitiannya itu adalah melatih 8 model machine learning dan 1 model deep learning untuk mencapai balance accuracy yang tinggi, terutama karena dataset CTG tidak seimbang. Jadi data CTG sendiri itu berisi dua komponen penting, yaitu fetal heart rate atau FHR dan uterine contractions atau UC yang sudah lama digunakan dalam praktik klinis untuk mendeteksi potensi gangguan janin. Namun selama ini proses analisis CTG masih dilakukan secara manual dan dicetak dalam bentuk kertas sebelum dievaluasi oleh dokter. Jadi metode ini membutuhkan waktu, sangat bergantung pada pengalaman dokter dan rentan menghasilkan interpretasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, model otomatis berbasis machine learning diperlukan untuk mempercepat proses diagnosis, jadi mengurangi human error dan memberikan keputusan yang lebih objektif secara konsisten juga. Selanjutnya pada subbab 3.1 yaitu mengenai dataset atau model overview, di mana penelitian ini menggunakan dataset UCI CTG yang merupakan salah satu dataset yang paling banyak digunakan dalam penelitian klasifikasi kesehatan janin. Di mana dataset ini berasal dari sistem Sysporto 2.0, yaitu perangkat lunak otomatis yang menganalisis sinyal CTG berdasarkan berbagai indikator seperti FHR, kontraksi rahim, gerakan janin, variabilitas jantung, serta fitur berbasis histogram. Di mana dataset ini terdiri dari 2.126 data CTG dari ibu hamil trimester 3 dengan 21 atribut pengukuran kondisi janin, di mana label klasifikasi ditentukan oleh 3 dokter spesialis melalui proses konsensus dan dibagi menjadi 3 kelas, yaitu normal, suspicious, dan pathological, seperti yang ditampilkan pada figure 3. Di mana setiap atribut yang digunakan dalam dataset ini mulai dari detak jantung dasar, percepatan, variabilitas, hingga fitur histogram yang tercantum pada tabel 2, di mana atribut-atribut ini merupakan indikator medis yang sudah umum digunakan untuk menilai kondisi janin. Secara keseluruhan, dataset ini menyediakan struktur fitur yang lengkap dan akurat sehingga menjadi dasar yang kuat untuk mengembangkan model machine learning pada penelitian ini. Masuk ke subbab 3.2, data preprocessing. Pada tahap ini, seluruh data CTG dianalisis terlebih dahulu untuk memastikan bahwa dataset siap diproses oleh model machine learning. Pemeriksaan awal menunjukkan bahwa dataset ini tidak memiliki missing values, sehingga tidak diperlukan proses imputasi atau pembacaan data tambahan. Selain itu, terdapat satu atribut dengan nama yang terlalu panjang, yaitu percent time with abnormal long-term variability. Atribut ini kemudian diperpendek untuk mempermudah proses analisis berikutnya. Untuk memastikan data siap diproses oleh setiap algoritma, data ini kemudian dibagi menjadi training 80% dan testing 20%, yang ditunjukkan pada figur 4. Di mana pembagian ini membantu memastikan bahwa model dievaluasi pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selanjutnya dibuat correlation matrix seperti pada figur 5 yang melihat hubungan antar fitur. Dari hasil korelasi ini, fitur histogram menunjukkan korelasi tinggi dengan beberapa fitur lain sehingga diputuskan untuk dikeluarkan guna mengulangi multikolinearitas. Dengan demikian, seluruh langkah preprocessing ini memastikan data berada pada kondisi yang optimal untuk pelatihan model. Masuk ke subbab 3.3 yaitu importance of the features. Yang mana penelitian ini membahas analisis mengenai fitur mana yang paling berpengaruh terhadap prediksi modelnya. Memahami fitur yang penting sangat krusial karena membantu meningkatkan interpretabilitas model, mengurangi risiko overfitting, dan memastikan bahwa algoritma fokus pada variabel yang benar-benar relevan. Meskipun penelitian ini tidak secara khusus melakukan pengurangan fitur, pemahaman terhadap fitur yang paling berpengaruh tetap penting terutama pada konteks explainable AI, khususnya di bidang kesehatan. Dalam penelitiannya digunakan algoritma random forest untuk menghitung tingkat kepentingan setiap fiturnya, sebagaimana tampilkan pada figure 6.
Hasil menunjukkan bahwa fitur yang paling signifikan dalam prediksi kesehatan janin adalah percentage of abnormal long-term variability, lalu percentage of abnormal short-term variability, lalu ada histogram mean. Nah, fitur-fitur ini tuh erat kaitannya dengan variabilitas detak jantung janin yang memang merupakan indikator medis yang paling kritis untuk menilai adanya kondisi stres atau gangguan pada janinnya. Analisis fitur important sangat membantu karena tidak hanya meningkatkan performa modelnya, tapi juga memberikan wawasan klinis yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan medis. Selanjutnya masuk ke bagian 3.4 yaitu workflow of the proposed model, yang dimana sini ada berbagai tahapan. Yang pertama adalah input dataset, dimana prosesnya dimulai dari dataset CTG asli yang berisi 3 kelas, lalu masuk ke bagian cross validation split, yang dimana dataset dibagi menjadi beberapa fold. Misalnya kalau di judul ini 5 fold untuk mengevaluasi model yang paling stabil. Lalu data di splitting menjadi 2 bagian, itu 80% untuk training dan 20% untuk testing, yang dimana data tesnya masuk ke test fold selection, yang dimana pada setiap iterasi satu fold itu jadikan data uji. Lalu untuk yang training masuk ke training fold combination, yang dimana fold lainnya itu digabung untuk membentuk data latih. Lalu data training itu masuk ke bagian oversampling dengan menggunakan smooth agar distribusi kelasnya seimbang. Lalu data set training yang masuk ke smooth tadi masuk ke balance training data, yang mana hasil smooth menghasilkan data latih dengan representasi kelas yang setara. Lalu selanjutnya masuk ke classifier machine learning, yang mana ada ANN, decision tree, random forest, KNN, SVM, dan lain sebagainya yang dilatih menggunakan data training yang sudah seimbang tadi. Lalu data testing tadi masuk ke evaluasi model, yang dimana nanti akan menghasilkan prediksi dan mengukur performanya. Selanjutnya adalah subbab 3.5 yaitu algorithms and techniques, yang dimana pada penelitian ini peneliti melakukan analisis komprehensif terhadap berbagai algoritma machine learning untuk membangun sistem klasifikasi kesehatan janin yang efektif. Total ada 8 model machine learning dan 1 model deep learning yang diuji, mewakili berbagai paradigma machine learning mulai dari decision tree, ensemble methods, probabilistic models, hingga neural network. Tujuannya adalah memperoleh gambaran utuh tentang model mana yang paling akurat dan paling stabil ketika diterapkan pada data CTG. Dimulai dari decision tree, di mana algoritma ini bekerja dengan menggunakan struktur pohon yang mempresentasikan keputusan berdasarkan fitur tertentu, di mana model ini seperti sederhana, interpretatif, namun seringkali kurang stabil jika berdiri sendiri. Karena itu, penelitian juga menggunakan random forest, yaitu pengembangan dari decision tree berbasis ensemble dengan membangun banyak pohon dan menggabungkan hasilnya, di mana random forest sendiri memberikan performa yang lebih kuat dan generasi yang lebih baik. Selain itu digunakan juga K-nearest neighbor, algoritma non-parametrik yang mengklasifikasikan data berdasarkan kedekatannya dengan data lain. Meski sederhana, KNN sendiri efektif dalam pola yang lebih intuitif. Dan untuk kasus data kompleks, support vector machine turut diuji juga. Algoritma ini mencari hyperplane terbaik yang memisahkan kelas, dan dengan membantu kernel, SVM mampu menangani data nonlinear dengan sangat stabil. Selanjutnya, beberapa metode ensemble modern seperti cat boost, lag GBM, dan gradient boosting juga diterapkan, di mana model-model ini terkenal karena kecepatan stabilitas dan akurasi yang tinggi, terutama lag GBM yang sering menjadi model unggulan pada data tabulan seperti CTG. Dan terakhir, model berbasis jaringan saraf yaitu ANN atau Artificial Neural Network dan DNN atau Deep Neural Network yang juga digunakan, yang dimana DNN sendiri memungkinkan permodelan pola yang lebih kompleks dan non-linear sehingga sangat cocok untuk data fisiologi seperti FHR dan UC. Yang dimana melalui pengujian dan fine-tuning terhadap seluruh algoritma tersebut, penelitian ini memastikan bahwa model terbaik dipilih berdasarkan performa objektif dan bukan asumsi teoritis semata. Lanjut ke subbab 3.6 yaitu balancing datasets, yang dimana di sini tentang penyumbangan dataset yang merupakan aspek paling penting dalam penelitian ini. CTG yang digunakan memiliki distribusi kelas yang tidak seimbang, yaitu kelas normal jauh lebih banyak dibandingkan suspek dan patologikal. Ketidakseimbangan seperti ini beresiko membuat model itu bias karena cenderung mempelajari pola dari kelas mayoritas saja, sementara mengabaikan kasus minoritas yang justru lebih penting dalam konteks medis. Untuk mengatasi hal ini, peneliti menggunakan smooth, yaitu synthetic minority oversampling techniques, yang berbeda dengan oversampling biasa. Semua tidak sekedar menggandakan data minoritas, tapi menghasilkan sampel sintetis baru dengan cara menginterpolasi titik-titik data yang berdekatan. Dengan begitu, risiko overfitting dapat dikurangi.
Smooth dipilih karena memiliki ketiga keunggulan utama, yaitu pertama menghasilkan data yang baru lebih variatif, yang kedua tidak menghilangkan informasi penting seperti metode undersampling, ketiga itu lebih konsisten kerjanya dibandingkan kelas weighting pada berbagai modelnya. Setelah semua diterapkan, distribusi kelas menjadi seimbang seperti yang ditunjukkan pada figure 8 dan figure 9, di mana proses ini dilakukan hanya pada data training, sehingga data testing tetap menggambarkan kondisi asli datasetnya. Masuk ke bab 4, yaitu experimental results. Pada bagian ini saya akan menjelaskan hasil eksperimen dari penelitian yang membandingkan 8 algoritma machine learning dan 1 model deep learning dalam mengklasifikasikan kesehatan janin berdasarkan data CTG-nya. Yang dimana di sini cross validation meningkatkan balance akurasi secara signifikan, terutama pada model yang awalnya lemah seperti SVM dan KNN, di mana Smooth juga terbukti efektif menurunkan error rate di semua modelnya. Model dengan akurasi yang tertinggi itu adalah LightGBM dengan nilai 95,67% pada data trend test split dan 95,16% pada cross validations, di mana cat boost dan gradient boosting mengikuti di posisi berikutnya. Namun ketika melihat balance accuracy, model seperti SVM dan KNN menunjukkan peningkatan paling besar, yaitu menandakan bahwa cross validation membantu model memahami pola pada kelas minoritas secara lebih konsisten. Dengan kata lain, akurasi saja tidak cukup untuk mengevaluasi performa model pada data medis yang tidak seimbang. Karena itu, penelitian ini menekankan balance accuracy sebagai metrik evaluasi utama, mengingat perannya pada mengukur kemampuan model dalam mendeteksi kasus-kasus kritis. Selanjutnya, tabel 5 membandingkan performa model sebelum dan setelah penerapan Smooth, in mana LightGBM tetap menjadi model terbaik dengan balance akurasi tertinggi dan error rate yang rendah. Namun model seperti SVM dan KNN adalah yang paling banyak mendapatkan manfaat dari Smooth dengan penurunan error rate paling besar, yaitu bahkan mencapai 30%. Nah, secara keseluruhan hasil eksperimen pada bagian ini menunjukkan bahwa Smooth itu secara signifikan meningkatkan kinerja modelnya, terutama dalam mendeteksi kelas minoritas yang memiliki risiko klinis yang tinggi. Hasil ini tuh menegaskan bahwa penyeimbangan data merupakan tahap penting dalam membangun model klasifikasi kesehatan janin. Selanjutnya pada bagian ini saya akan menjelaskan hasil eksperimen menggunakan Deep Neural Network atau DNN sebagai pendekatan deep learning ya. Penggunaan DNN menjadi penting karena model ini mampu mempelajari pola yang lebih kompleks dan non-linear, terutama ketika model tradisional mulai kesulitan menangani struktur data yang rumit. Dalam penelitian ini, dataset yang telah diseimbangkan dengan Smooth dibagi menjadi 3 bagian, yaitu train, validation, dan test, sehingga proses pelatihan dapat dievaluasi secara lebih objektif. DNN sendiri dirancang dengan arsitektur 2 lapisan tersembunyi, yaitu 128 neuron pada layer pertama dan 64 neuron pada layer kedua, serta parameter pelatihan lainnya seperti jumlah epoch, batch size, dan learning rate yang ditampilkan pada tabel 6, di mana setelah pelatihan selesai, performa model dievaluasi menggunakan skema trend test split 80% untuk training dan 20% untuk testing dan 5-fold cross validation. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 7, yang dimana hasil menunjukkan bahwa akurasi standar cenderung stabil di semua metode evaluasi, namun menarik adalah bahwa balance akurasi meningkat secara signifikan ketika cross validation digunakan. Pada validation set, balance akurasi naik dari 76,06% menjadi 86,24%, sementara pada test set meningkat dari 81,7%, 0,07% dan menjadi 85,06%. Peningkatan itu memperlihatkan bahwa cross validation memberikan evaluasi yang adil bagi dataset yang tidak seimbang karena mampu menguji model pada struktur data yang lebih bervariasi dan tidak terjebak pada pola tertentu dari pembagian data saja. Dengan kata lain, balance akurasi menjadi metrik yang jauh lebih representatif dibandingkan akurasi standarnya, terutama di konteks medis yang sensitif terhadap kesalahan klasifikasi pada kelas minoritas. Perkembangan performa model selama proses pelatihan dapat dilihat pada gambar 10 yang menunjukkan bagaimana akurasi train, validation, dan test berubah dari epoch ke epoch, di mana grafik ini memberikan gambaran umum tentang bagaimana model belajar dan seberapa baik ia melakukan generalisasi. Berdasarkan seluruh hasil eksperimen, terlihat bahwa meskipun DNN mampu mempelajari pola kompleks dari data CTG, model ini belum melampaui kinerja LightGBM yang tetap menjadi model paling unggul dalam penelitian ini. DNN menunjukkan potensi yang besar, tapi performanya masih terbatas oleh ukuran dataset yang umumnya itu terjadi dalam deep learning.
Jadi penelitian itu juga mempertegas bahwa kedepannya deep learning itu diprediksi dapat melampaui model tradisional jika diterapkan pada dataset medis yang lebih besar, lebih beragam, dan memiliki variasi sinyal yang lebih kompleks. Dengan jumlah data yang cukup, TNN akan mampu menangkap pola halus yang mungkin terlewat oleh model konvensional. Masuk ke bab 5 yaitu conclusion. Penelitian ini menunjukkan bahwa machine learning itu memiliki potensi besar dalam meningkatkan akurasi klasifikasi kesandiannya berbasis data CTG, di mana dari seluruh model yang diuji, hasil menunjukkan bahwa LagDBM itu menjadi model dengan performa yang paling unggul dengan balance akurasi mencapai 91,34%, di mana hasil ini menunjukkan bahwa LagDBM mampu memberikan performa yang lebih baik dibandingkan model lain seperti Random Forest. Temuan itu membuktikan bahwa machine learning dapat memberikan peningkatan signifikan dalam proses diagnosis medis, terutama yang membutuhkan analisis cepat dan akurat. Lalu, penerapan SMOOT juga terbukti sangat efektif untuk menangani ketidakseimbangan kelas, terutama untuk deteksi kondisi janin yang jarang namun kritis. Hal ini meningkatkan keandalan model dalam mengenali kelas minoritas yang penting untuk diagnosis. Sementara itu, DNN tidak mampu mengungguli machine learning tradisional karena keterbatasan ukuran dataset yang mana menegaskan bahwa deep learning itu memerlukan data lebih besar agar dapat bekerja dengan optimal. Lalu ke depannya penelitian dapat diperluas menggunakan data yang lebih besar dan arsitektur DNN yang dioptimalkan. Selain itu, pengembangan UI berbasis LagDBM dapat ditingkatkan menjadi platform penuh berbasis cloud dengan kemampuan pembelajaran berkelanjutan sehingga lebih siap untuk diintegrasikan ke sistem klinis nyata. Berikut ada referensinya. Sebagai penutup, penelitian itu menunjukkan bahwa pendekatan machine learning, khususnya LagDBM, sangat efektif dalam mengklasifikasikan kondisi kesehatan janin menggunakan data CTG yang tidak seimbang. Implementasi model ini berpotensi memberikan dampak besar dalam meningkatkan akurasi, kecepatan, dan konsistensi diagnosis fetal health di lingkungan klinis. Semoga penelitian ini dapat menjadi langkah awal bagi pengembangan teknologi pemantauan janin yang lebih modern, lebih otomatis, dan lebih membantu tenaga medis dalam menyelamatkan nyawa ibu dan bayinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.